Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Kiara Panseka, NPM A1A024097. Di sini saya akan menjelaskan materi test close. Test close adalah salah satu bentuk tes bahasa yang digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap isi suatu teks. Konsepnya sederhana. Kita mengambil sebuah teks lalu menghapus atau menghilangkan kata-kata tertentu di dalamnya. Biasanya secara sistematis. Misalnya setiap kata kelima atau kata ketujuh setelah itu. Peserta tes diminta untuk mengisi bagian yang hilang dengan kata yang sesuai. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Taylor pada tahun 1953 dan sejak saat itu menjadi salah satu alat penting dalam pengajaran bahasa, baik untuk bahasa pertama maupun bahasa kedua. Tujuan utama teks close bukan hanya untuk melihat apakah peserta hafal kosakata atau aturan kata atau aturan tata bahasa tertentu, tetapi untuk menilai sejauh mana peserta dapat memahami makna keseluruhan dari teks yang dapat diberikan. Dengan kata lain, tes ini berfokus pada kemampuan peserta untuk menangkap isi atau pesan dari sebuah wacana, bahkan ketika sebagian informasinya hilang. Prosedur penyusunan tes close dimulai dengan memilih teks yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta. Setelah teks dipilih, kata-kata dihilangkan sesuai pola tertentu. Misalnya, setiap kata kelima dimulai dari kalimat kedua. Penting untuk dicatat bahwa kata pertama dan terakhir dari sebuah paragraf biasanya tidak dihilangkan agar konteks tetap terjaga. Ada dua jenis variasi dalam pemberian soal. Yang pertama adalah peserta diminta mengisi tanpa bantuan daftar kata, pure clause. Dan yang kedua adalah peserta diberikan daftar kata yang harus dipilih untuk diisi di tempat yang kosong. Multiple choice clause. Dalam hal penilaian ada dua pendekatan umum. Yang pertama adalah exact match, yaitu jawaban hanya dianggap benar jika kata yang diisi sama persis dengan kata asli dalam teks. Pendekatan kedua adalah acceptable alternative, di mana jawaban lain yang maknanya sesuai tetap bisa diterima meskipun tidak persis sama dengan kata aslinya. Pendekatan kedua ini sering dianggap lebih fleksibel dalam konteks. Mengapa tes close penting? Karena tes ini memberikan gambaran kemampuan bahasa peserta secara menyeluruh, atau integratif. Peserta hanya diuji kemampuan memorinya, tetapi juga sejauh mana ia memahami pola bahasa, hubungan antar kalimat, konteks wacana, dan makna global dari teks. Oleh karena itu, tes close termasuk kategori tes pragmatif, yaitu tes yang mengukur kemampuan bahasa dalam konteks penggunaan nyata, bukan hanya kemampuan menghafal aturan atau kosakata secara terpisah seperti pada teks deskriptif. Sebagai contoh perbedaan dalam tes deskriptif, kita mungkin hanya menguji apakah peserta tahu bentuk lampau dari kata kerja tertentu atau apakah mereka bisa menyebut sinonim dari sebuah kata. Sementara itu, dalam tes pragmatik seperti close, kita melihat apakah peserta bisa menggunakan semua kemampuan itu secara bersama-sama. Contoh sederhana tes close. Kalimat asli, dia pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Kalimat close, dia pergi ke skrip untuk membeli skrip. Seperti harus mengisi kata pasar dan sayuran berdasarkan pemahamannya terhadap makna kalimat tersebut. Adapun kelebihan tes close adalah tes ini mudah disusun, dapat diterapkan pada banyak orang, dan bisa mengukur banyak aspek bahasa secara bersamaan. Namun tes ini juga memiliki keterbatasan seperti
Peserta mungkin merasa bingung jika topik tes tersebut tidak familiar dan hasil tes bisa sedikit terpengaruh oleh faktor keberuntungan, terutama jika peserta hanya menebak tanpa memahami konteks tersebut. Jadi kesimpulannya adalah tes close adalah alat yang efektif untuk mengukur pemahaman bacaan sekaligus kemampuan berbahasa secara integratif. Tes ini cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa untuk melihat sejauh mana kemampuan kita. Baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.